Hari ini kita akan belajar basic lab skill tentang bagaimana kita menyetrika baju. Tetapi sebelumnya, mari kita belajar tentang setrika itu sendiri. Siapakah penemu setrika? Pada dasarnya, penemu setrika kuno tidak dapat ditentukan secara pasti karena belum ada bukti sejarah yang menerangkannya. Akan tetapi, banyak orang yang mempercayai kalau setrika listrik ditemukan oleh Henry W. Stelly pada tahun 1882. Sejarah perkembangan setrika dari masa ke masa. Setrika sudah dikenal sejak 400 sebelum Masehi di Yunani. Selain di Yunani, setrika juga telah digunakan di Romawi dengan nama preleum. Setrika juga sudah dikenal di wilayah Asia, terutama di negara Cina, pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pada tahun 1882, setrika listrik generasi pertama ditemukan dan dipatenkan. Namun, pada saat itu kurang populer karena aliran listrik belum tersebar begitu luas. Dan pada awal abad ke-20, mulailah setrika listrik dikenal ke seluruh dunia. Pada tahun 1920, setrika listrik mulai dilengkapi dengan komponen termostat, yaitu komponen yang berfungsi untuk mengontrol suhu setrika. Selanjutnya, mulailah dikembangkan berbagai bentuk dan fitur setrika yang sekarang banyak dipakai di seluruh dunia. Yang pertama kali, setrika kuno atau disebut setrika arang. Setrika ini terbuat dari logam tebal dengan gagang atau pegangan yang terbuat dari kayu. Sumber panasnya didapat dari bara arang kayu yang dimasukkan ke dalam badan setrika. Jenis yang kedua, setrika listrik biasa. Setrika listrik biasa tidak memiliki termostat sebagai pengatur suhu panas. Ini disebabkan karena setrika ini termasuk generasi setrika listrik pertama. Panas berlebih yang dibiarkan terus-menerus dapat merusak setrika dan memendekkan umur setrika secara perlahan. Dan akhirnya muncullah jenis yang ketiga, setrika listrik dengan pengatur suhu. Saat ini, semua produk setrika listrik pasti sudah disertai dengan fitur pengatur suhu otomatis. Sistem pengatur suhu ini memanfaatkan teknologi bimetal. Cara kerja bimetal adalah otomatis menaikkan suhu ketika dialiri arus listrik. Namun, ketika suhu sudah mencapai suhu maksimal, maka otomatis setrika akan menurunkan suhu dan ketika suhu kembali normal secara otomatis lagi, suhu akan dinaikkan. Jenis yang keempat adalah setrika uap. Jenis setrika ini sama dengan jenis setrika generasi sebelumnya, tetapi ada sedikit tambahan fitur, yaitu selain dapat dipakai untuk menyetrika seperti biasa, setrika jenis ini juga dapat menyetrika dengan menggunakan uap panas yang disemprotkan dari bagian atas atau bawah setrika. Jadi, setrika tidak perlu menyentuh pakaian yang kita setrika. Uap yang dihasilkan adalah berasal dari air yang ditambahkan pada bagian tertentu pada setrika. Nah, sekarang apa kegunaan setrika? Setrika adalah suatu alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia dalam hal merapikan atau melicinkan pakaian. Selain untuk melicinkan pakaian, setrika juga memiliki fungsi untuk membunuh bakteri yang menempel pada kain, sehingga keluarga kita terlindungi dari penyakit. Dengan menyetrika pakaian, kita akan
terlihat tersusun dengan rapi. Perhatikan baju berikut. Ada tumpukan baju di keranjang, ada juga yang tertata rapi dengan digantungkan, dan juga ada yang sudah dilipat dengan rapi. Nah, bagaimana kalau kita melihat tumpukan baju yang tidak rapi, maka pandangan rasanya kurang sedap ya anak-anak, kurang enak dipandang. Nah, mari kalau seandainya di rumah ada tumpukan baju seperti ini, apa yang kamu lakukan? Apakah kita akan biarkan saja? Wah, tentunya tidak. Mari bantu orang tua kita untuk merapikannya. Mari kita perhatikan cara menyetrika baju berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar menyetrika baju. Kita tancapkan dulu kabel setrika pada aliran listrik. Nah, sudah tertancapkan. Kemudian kita pastikan lampu pada setrika listrik ini menyala. Kalau sudah menyala, itu tandanya aliran listrik sudah masuk dalam setrika ini. Kemudian tunggu beberapa waktu supaya hangat sehingga kita bisa menggunakannya. Nah, ini kita lihat. Kita coba, tapi jangan di tangan ya. Nanti sakit tangannya. Kita coba di alasnya ini. Terus kita pegang. Oh, sudah hangat, sudah cukup. Berarti kita ambil baju yang akan kita setrika. Nah, kali ini kita akan menyetrika kaos. Nah, langkah pertama kita mau setrika kaos kita, yaitu yang bagian lengan dulu. Nah, saat kita meletakkan setrika, tempatkan di tatakan setrika biar tidak gosong. Nah, kemudian kita lanjut lagi setrika yang bagian kaosnya ini, badannya. Dia sini. Terus bagian lengannya. Setelah bagian depan sudah, kita balik. Kita rapikan dulu. Baru kita setrika. Nah, kita lipat. Kita lipat lengannya. Kita haluskan kembali. Kemudian yang sebelah sini kita haluskan kembali. Kita lipat lengannya. Kita lipat jadi dua. Hasilnya setelah kita setrika, rapi bukan? Nah, kalau sudah seperti ini, baru nanti kita tata di lemari. Selamat mencoba, Tuhan memberkati.